Pengadilan kembali gempar dengan bebasnya seorang terdakwa dalam kasus pembunuhan yang sempat viral tahun lalu. Pada 24 Juli 2024, Hakim Pengadilan Negeri Surabaya memvonis tak bersalah atas dakwaan pembunuhan terhadap kekasihnya sendiri, Dini Sera Afrianti. Dia memberhentikan 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memutus bebas terdakwa Gregorius Ronald Tanur. Diberi sanksi berat, yakni pemberhentian tetap dengan hak pensiun. Majelis hakim membacakan putusan yang berbeda. Di persidangan dengan putusan tertulis, tidak bersikap adil karena tak mempertimbangkan saksi dan bukti. Buat Joko Chandra di Kejaksaan Agung belum juga rampung. Kasus ini melibatkan Jaksa Pinangki dan 6 personel Polri yang diperiksa terdiri dari 3 personel Polres Konawe Selatan dan 3 personel Polsek Baitu. Pemeriksaan dilakukan untuk mengklarifikasi perihal pemeriksaan kasus Supriyani, apakah sesuai standar operasional atau tidak. Pada kesempatan ini juga kami sampaikan bahwa dalam tahap penyidikan, penyidik dengan pertimbangannya tidak melakukan upaya penahanan terhadap tersangka. Dalam penanganan perkara ini, sebagaimana yang beredar di media, bahwasanya pelapor meminta sejumlah uang kepada terlapor. Hal itu adalah tidak benar dan merupakan sebuah hoax. Oke, jadi berdasarkan hasil survei kita kemarin, ada sekiranya 9 dari 10 masyarakat yang belum pernah sama sekali berurusan dengan aparat penegak hukum. Apalagi seluruh narasumber yang kita wawancarain kemarin itu semuanya pengguna aktif jalan raya. Oke, mau bagi sedikit cerita juga nih. Menemukan bahwa tukang ojek itu mengatakan bahwa mereka kurang percaya dengan aparat penegak hukum. Karena setiap narasumber yang kita jumpai itu banyak banget mendengar kasus tentang ketidakadilan. Jadi kayak contoh kasus yang ibu menyuruh sebuah susu karena suaminya itu sedang sakit. Saat itu ibu-ibu itu divonis dengan hukuman yang berat. Menanggapi bagaimana kesempatan masyarakat sangat merasa kurang percaya dengan aparat penegak hukum. Sebenarnya seperti apa sih yang harusnya dilakukan oleh aparat penegak hukum menurut peraturan perundang-undangan yang ada? Nah, kalau kita mengacu kepada peraturan yang sudah ditetapkan, contohnya seperti Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, itu sudah dijelaskan secara rinci bagaimana seorang hakim itu seharusnya menjadi indikator yang sangat netral di tengah-tengah peradilan. Kemudian ada juga Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi. Nah, undang-undang ini itu dibuat untuk memberikan perlindungan kepada saksi atau korban dari tindak. Kemudian terkait dengan instansi kejaksaan sangat penting dalam penegakan hukum. Karena kenapa? Karena perkara itu akan dinilai menjadi sangat penting dari kejaksaan, apakah perkara tersebut layak untuk dinaikkan di persidangan ataupun tidak. Dan kemudian surat dakwaan yang dibikin jaksa ini akan menjadi pertimbangan yang sangat penting oleh hakim dalam membacanya putusan, sehingga menjadi sangat penting bahwa kenapa kejaksaan itu dalam melakukan penegakan hukum harus melihat fakta-fakta yang terjadi di masyarakat. Berangkat dari konsep bahwa hukum itu untuk manusia, bukan sebaliknya. Kita saat ini melihat bahwa terjadi krisis penegakan hukum, di mana terjadinya diskriminatif, penindasan. Hukum itu hanya dilihat sebagai pendekatan tekstual. Seharusnya hukum itu menjadi instrumen untuk mencapai keadilan. Legal system is not a machine, but it is run by human being. Aparat penegak hukum sering diibaratkan sebagai mesin penggerak hukum. Nah, menurut Surjono Sukanto, ada 3 aspek penting dalam penegakan hukum. Yang pertama itu adalah logis, berkaitan dengan salah dan benar. Yang kedua itu ada etis, berkaitan dengan baik dan buruk. Dan yang ketiga itu adalah estetis, berkaitan dengan indah atau tidak indah. Seperti yang dikatakan oleh Profesor Jimli Asidiki, bahwa negara hukum itu ciri-cirinya salah satunya peradilan itu bebas dan tidak memihak. Jadi aparat penegak hukum sebagai komponen dari peradilan itu harus bisa independen tanpa adanya pengaruh dari pihak manapun. Kemudian untuk penegakannya sendiri itu terpaku pada hukum formil yaitu undang-undang, itu cenderung akan melukai atau mencelakai keadilan di masyarakat. Jadi penegak hukum itu harus melihat juga norma-norma hukum yang hidup di dalam masyarakat. Ya, saya Ruth. Ini Alisa, Johanna, ini namanya Raja.